Nah, hari ini ketika saya lagi coba renungkan, kita akan bahas firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Saya akan bicara lagi mengenai Roh Kudus. Saya harap perhatikan dengan serius kenapa saya nggak bawa jadi pakai handphone, karena saya tetap berharap ada orang-orang yang mendengarkannya nanti itu bisa mendapatkan pewahyuan yang membuat berubah. Yohanes 15 ayat 26. Firman Tuhan begini katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini Tuhan ngomong sebelum dia mati dan dibangkitkan. Tapi dia menjanjikan bahwa akan ada namanya penghibur yang akan diutus. Nah, dari Bapa gitu loh. Nah, dikatakan sini Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, goes out. Yang namanya keluar berarti ada dari dalam, ya kan? Kalau kita keluar pintu berarti kita dari dalam pintu gitu loh. Nah, artinya ketika Allah memberikan Roh Kudus yang kepada orang percaya, itu berarti dia mengeluarkan dari dalam tubuhnya rohnya. Jadi itu adalah roh Allah. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Nah, roh itulah yang diberikan kepada kita pada waktu kita percaya sama Kristus. Yang minggu lalu saya bahas masalah Roh Kudus. Bahwa dia adalah jaminan, ya kan, dari segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Jaminan. Saya nggak tahu pada dengerin atau enggak. Tapi prinsipnya bahwa dia itu memberikan Roh Kudus itu sebagai deposit, sebagai jaminan untuk apapun yang kita butuhkan. Ini baru pertama kali soalnya. Jadi begini. Jadi Roh Kudus itulah sebagai alatnya Allah untuk bisa menolong kita. Atau alatnya Allah sebagai rohnya sebagai untuk memberikan kepada kita itu yang namanya kemampuan untuk kita berkomunikasi dengan dia. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Nah, problemnya orang Kristen tidak ngerti fungsi, tujuan untuk apa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak menguasai dan tidak berkuasa dalam hidup orang itu. Saya akan bicara mengenai Roh Kudusnya, tapi akan diakhiri dengan satu yang akan bikin nyelekitin hati kita masing-masing. Akan nusuk. Karena saya juga ketusuk soalnya. Kita buka lagi Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan katakan, ini dia menjanjikan lagi. Dia bilang, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Begini. Roh Kudus di sini dikatakan ada di dalam kita. Dia nyertai kita selama-lamanya.
Karena kita dibinding atau dijadiin satu. Sehingga roh kita dengan Roh Kudus itu satu. Total satu, tidak ada dua. Jadi memang benar-benar satu. Nah, itulah yang selalu akan menyertai kita selamanya. Dan dikatakan selalu akan jadi penolong. Yang namanya penolong berarti kita adalah orang yang butuh pertolongan. Yang namanya menolong atau penolong adalah membantu untuk meringankan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena orang itu butuh pertolongan, karena orang itu enggak mampu, enggak bisa. Makanya butuh namanya penolong. Yang namanya istri itu adalah penolong karena butuh ditolong. Makanya Roh Kudus itu bisa dikategorikan sebagai seorang istri. Karena memang dia adalah seorang penolong. Nah, inilah yang kita tidak sadari. Kesadaran bahwa kita ini sebetulnya enggak mampu. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak bisa apa-apa. Kesadaran bahwa ini ya saya ini ya butuh yang namanya penolong gitu loh. Karena saya nggak bisa, karena saya nggak mampu. Jadi saya butuh ditolong. Kalau nggak ditolong ya nggak bisa gitu loh. Jadi karena saya tahu ini, ya saya tahu kemampuan saya seperti apa. Dan saya nggak bisa kalau nggak ditolong gitu loh. Nah, inilah problemnya kita orang Kristen tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Dan kita mencari orang lain. Minta dipantau. Untuk hal-hal yang kecil. Hal-hal yang remeh. Kita minta tolong orang lain. Kita minta banyak macam. Karena ketergantungannya. Kepada orang lain. Bukan kepada Roh Kudus. Sesuatu yang salah. Yang seringkali kita bergantung kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Yang akhirnya membuat kita hidup kita selalu dan selalu hidup di dalam kedagingan. Saya ingin kita semua sadar bahwa Tuhan itu Allah memberikan Roh Kudus karena Dia tahu. Karena Dia tahu manusia itu harus ada penolongnya. Tapi manusianya sering gak sadar bahwa dia betul namanya seorang penolong. Dan ketika diberikan penolong, dia gak sadar bahwa ada seorang penolong di dalam diri dia. Gak sadar bahwa dia ada seorang penolong. Akhirnya cari pertolongan dari orang lain. Dari hamba Tuhan lah. Minta ditolong, minta didoain lah. Minta bantu doa ya. Kita doainnya supaya inilah. Lagi gak ada duit lah, lagi ada masalah lah. Minta doainnya. Coba ingat gak? Saya pernah minta doain gak sih? Di grup. Atau saya sakit saya minta doain gak? Secara pribadi. Saya minta didoain gak? Sehingga saya gak minta didoain. Wah sombong sekali. Bukan. Saya tahu. Saya ingat kok dulu pernah. Ya dulu sekali ya. Saya lagi sakit didoain yang lain. Yang bukan datang ke rumah saya. Tapi yang saya maksud begini. Tapi itu pun saya nggak minta. Yang saya maksud begini. Bukan berarti itu salah. Bukan ya. Bukan. Bukan berarti kemudian saya nggak butuh. Atau saya dianggap sebagai orang sombong. Bukan. Saya ingin kita mengerti. Hidup kita tidak tergantung sama orang lain. Nyaho enggak? Hidup kita tidak bergantung sama orang lain. Allah memberikan kepada kita roh penolong.
Itulah alat atau roh yang membuat kita bisa ditolong. Bukan cari yang lain-lain. Kita harus punya kesadaran kita ini adalah manusia yang butuh ditolong. Dan punya kesadaran Allah sudah memberikan kepada kita menolong. Supaya di dalam segala hal, apapun yang saat ini kita alami, yang kita, berbagai macam masalah, kita itu cari Tuhan, cari Roh Kudus di dalam diri kita. Cari hikmatnya, cari pengertian, itu ada di dalam diri kita nih loh, di hati gitu loh. Bukan di tempat lain. Salah kaprah, makanya yang nggak ketemu-temu. Lo nyari tempat lain, orang ada di sini dia nyari ke sono. Ya nggak bisa. Kita harus tahu, punya kesadaran bahwa Allah memberikan Roh Kudusnya itu untuk menyertai kita selama-lamanya, itu sebagai penolong. Oke, saya sambung. Sebab begini, Tuhan Yesus aja, dia pelayanan, mulai start pelayanan, itu harus dimulai dengan Roh Kudus. Ketika dia dibaptis, turun Roh Kudus ke atas dia. Loh kok gitu, kok Tuhan awalnya kenapa, dia kan adalah Allah. Anak Allah, dia kan punya kuasa, rohnya adalah roh yang kudus. Kenapa dia harus diurapin? Dia kan sudah punya kuasa, punya power. Kenapa dia harus diurapin Roh Kudus? Kenapa mesti Roh Kudus datang ke dia? Kenapa? Itu untuk mengajarkan kepada kita satu pengertian. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dia, Yesus Kristus, untuk memulai pelayanan, dia butuh yang namanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dia tidak melakukan apapun juga. Bahkan di dalam firman yang mengatakan bahwa, coba ya. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Tuhan mengatakan sendiri bahwa dia itu ngerjain segala sesuatu karena dari bapaknya. Dia ngeliat bapaknya kerja, ya dia kerja gitu loh. Dia contoh apa yang Allah lakukan, dia contoh oke gitu, ya udah dia lakuin. Ini menunjukkan bahwa ketiganya Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mereka adalah satu. Jadi ketika Yesus mau melayani, Allah memberikan Roh Kudusnya. Itulah kekuatan power yang digunakan oleh Tuhan pada waktu dia pelayanan. Dan untuk melakukannya dia ngelihat dulu, Allah kasih instruksi gak nih? Bapak kasih instruksi gak nih? Bapak kasih tahu gak nih? Caranya gimana nih? Nah ketika dia lihat, dia lakuin. Dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus aja butuh yang namanya Roh Kudus dan melakukannya semua dengan Roh Kudus. Kenapa kita melakukannya dengan otak? Nanti faktanya apa? Nanti saya kasih tahu. Saya ngandain Roh Kudus kok. Nanti saya kasih faktanya. Sebab begini. Banyak dari kita sebetulnya itu mengandalkan diri sendiri. Bukan mengandalkan Roh Kudus. Mengandalkan namanya kemampuan otak kita. Yang akhirnya membuat kita ya bergerak. Kita mengambil keputusan. Kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, kerja ini, bisnis ini A, B, C, segala macam. Kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri.
Karena kita berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita berjalan, kita ambil keputusan sesuai dengan ya menurut analisa kita. Jadi kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur, yaitu Roh Kudus, itu katakan mengajarkan segala sesuatu. Apakah cuma hanya hal rohani saja yang diajarin? Bisa nggak dia ngajarin cara bikin kue? Bisa nggak dia cara ngajarin bagaimana bikin profit, untung dagang kita? Bisa nggak dia caranya gimana untuk bisa memarketing bisnis kita? Bisa nggak bagaimana caranya ya bikin ini ya? Misalnya handphone kita sistemnya kayak gimana, mesti diatur segala macam. Bisa nggak? Artinya apa? Semua segala sesuatu itu di firman katakan bisa diajarkan. Apapun urusan hidup kita, masalah dalam hidup kita, masalah anak, keluarga, uang, kerjaan, apapun itu bisa diajarkan oleh Roh Kudus pada waktu kita butuh. Tapi kita nggak sadar. Kita coba dengan cara lain. Kita mengandalkan diri sendiri, menganalisa diri sendiri. Tapi tidak berusaha bagaimana caranya. Kita tidak meminta Roh Kudus, kita tidak menyadarkan diri. Oh ya, gue mesti tanya Tuhan nih, gue mesti tanya Roh Kudus nih. Tapi yang ada kita kalut. Kita takut, kita khawatir, kita bingung, kita marah, kita kecewa, kita nangis, stres, sedih. Tuhan, itu yang kita kerjakan. Betul tak betul? Karena kita tidak menyadari kehadiran Roh Kudus itu. Bahasa roh, pelayanan. Tapi nggak nyadari bahwa itu sebetulnya Roh Kudus ada di dalam kita, dalam keseharian kita. Sehingga kita tidak sadar bahwa Roh Kudus itu bisa mengajarkan kita segala sesuatu. Ketika kita diajarkan, itu pasti benar atau salah? Yang benar atau yang salah? Dia pasti akan mengajarkan kita ke dalam seluruh kebenaran. Firman yang mengatakan, berarti apa? Dia akan ngajar kita yang benar, yang memang benar-benar gitu loh. Yang bisa membuat kita berhasil. Jadi gini loh, Tuhan ingin kita nih sebetulnya sadar kita ini harus tergantung dan bergantung sama Roh Kudus. Kita lebih bergantung kepada kemampuan kita mencoba mencari jalan keluar sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Stres. Berusaha mikirin gimana caranya. Jadi yang kita lakukan adalah otak kita mikir. Otak kita jadi mikir bagaimana cara
penyelesaian yang otak kita mikir gimana ya. Jadi selalu berpikir gimana gitu loh. Itulah yang membuktikan bahwa kita bergantung kepada diri sendiri. Makanya gak bisa berhasil. Makanya kita gak bisa dapat jawaban. Coba kita buka Roma 8 ayat 5 sampai 8. Roma 8. Saya loncat. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi keinginan daging maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi yang namanya keinginan daging selalu akan menuju kepada kesusahan. Akan menuju kepada hal-hal yang gagal. Hal-hal yang stres. Yang namanya kematian ya sifatnya tidak ada pertumbuhan. Kenapa? Yang namanya kematian sifatnya adalah tidak ada yang namanya bertumbuh. Tidak ada namanya perkembangan. Kenapa? Yang namanya kehidupan itu akan selalu berkembang, bertumbuh. Plus damai sejahtera. Itulah pikiran daging dan pikiran roh. Ini yang saya ngomong nyelekitin. Fakta, kalian hidup dalam pikiran daging adalah susah. Miskin. Gagal. Tidak berhasil. Stres. Hidup gak berubah. Itulah menunjukkan pikiranmu daging. Kenapa? Pikiran roh adalah pikiran yang hidup di dalam firman. Di dalam firman, pikiran roh, di dalam Roh Kudus tidak ada namanya kemiskinan. Betul gak? Logis gak? Di dalam Roh Kudus, di dalam Tuhan ada gak namanya penyakit yang membuat orang ketakutan, khawatir, bingung. Hidup di dalam firman atau hidup dalam daging? Hidup dalam roh adalah orang itu penuh dengan kedamaian. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebingungan, tidak ada stres. Itu adalah orang yang hidup di dalam roh. Pikirannya roh. Pikiran daging, stres, khawatir. Ntar gimana ya? Ntar anak gua gimana nanti sekolahnya? Ntar ini gimana? Hidupnya pikirannya penuh dengan kedagingan. Fakta, kalau kalian masih susah, kalian hidup di dalam kedagingan. Ketika saya ngerti gini, ketika saya lagi renungin, ngomong ke saya, fakta, kalau engkau rugi, kau hidup pikiranmu daging. Kita harus terbuka. Kita harus akui. Hidupmu sekarang dalam rugi, susah, atau hidupmu di dalam berkat. Saya ketika dinyatakan seperti itu, saya syok. Ya, pikiran gue kedagingan. Gue trading pakai daging. Ini saya ngomong aja ya, kamu jangan kaget. 3 menit saya trading, rugi berapa? 100 juta.
gila. Dia nggak tahu. 3 menit. Tapi itu profit saya. Setelah saya tahu kayak gitu, oke. Gua kedagingan. Gua nggak boleh kayak begini. Kita bisa melawan kesalahan. Tapi kita hidup dalam kesalahan atau kita berbalik dari kesalahan. Saya ngomong gini, saya berani ngomong gini. Karena saya ditegur. Saya khotbah ini bukan berbicara untuk negor kalian. Tapi ini pengertian buat diri saya sendiri. Kalau kalian hidup di dalam kesusahan, rugi, miskin, susah, otakmu daging. Bukan hidup di dalam roh. Lu suka atau tidak suka, itu fakta. Ketika saya tahu pagi gitu, saya balik. Oke, gue ngerti. Gue berarti hidup di dalam daging. Saya rubah. Saya minta Roh Kudus untuk kuasai saya. Saya istilahnya, walaupun itu profit saya loh ya. Tapi belum full total. Maksud saya harus tarik semuanya sebetulnya. Tapi apakah kemudian saya trauma dan takut? Gila, duit hilang. Waduh, udahlah gue tarik semuanya dah. Ngeri gila begini mah. Kalau orang yang punya mental tempe, nggak bakal bisa trading. Kalau kalian punya bisnis, kalian bisnis sudah takut kalah, udah takut gagal, percuma, kalian nggak akan pernah berhasil. Orang bisnis adalah orang yang punya mental. Saya nggak jadi jiper, kemudian saya mundur. Tapi saya berbalik. Oke Roh Kudus, berikan saya pengertian. Besokannya, untung cuman kecil, gak masalah. Tapi dalam 3 hari, saya bisa balikin. Plus 20 juta. Karena firman ini. Artinya apa? Kalau saya, begini, di dalam Roh Kudus tidak ada kerugian. Di dalam Roh Kudus tidak ada kemiskinan. Di dalam Roh Kudus tidak ada kegagalan. Di dalam Tuhan tidak ada namanya hal-hal yang jahat. Kalau hal-hal yang jahat terjadi dalam hidupmu, karena firman mengatakan jikalau kita itu udah gini loh, alat tujuan kita tuh untuk kita bahagia. Kalau kita hidupnya tidak bahagia, berarti kita hidup di dalam pikiran daging. Make it simple. Lihat dirimu sekarang dan sadari dan akui. Jadi selama ini pikiran gua adalah pikiran daging. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kamu mengalami kehidupan? Ada pertumbuhan? Apakah kamu mengalami damai sejahtera? Tenang hidupnya, tenang, damai, percaya? Karena cirinya itu. Pikiran daging, pikiran roh. Kalau pikiran daging kita hidup di situ dalam kematian, ketakutan, kebingungan, gagal, stres, miskin, susah, itu berarti hidup di dalam daging dan tidak hidup di dalam roh. Yang saya lakukan adalah saya masuk alam roh terlebih dahulu. Maksudnya adalah saya berbahasa roh. Saya harus dipimpin oleh roh. Dan Allah memberikan saya jalannya.
Gak usah pikirin gimana caranya, gak perlu. Yang saya maksud begini, kita ini otak kita harus sadar dulu. Gua mesti sadar. Gua mesti sadar Roh Kudus itu gua butuhin. Sekarang gua mesti berbalik, gua mesti nyadarin gua butuh Roh Kudus. Dia penolong yang Allah sediakan di dalam diri gua, menyertai gua selama-lamanya. Dan kan firman katakan, dia akan ngajarin aku. Dia adalah garansi, dia deposit. Berarti gue punya masalah, gue lagi rugi nih. Dia bisa tahu caranya gimana gue bisa balikin ini duit. Dan dia kasih tahu. Saya gak kepikiran, akhirnya saya ketemu ada yang lain. Ketemu saya kasih tahu dengan orang lain, dari situlah saya bisa. Tuhan punya 1001 macam cara. Asal kita berpikir roh. Allah itu baik. Dia itu ingin kita mengandalkan Roh Kudusnya. Bukan mengandalkan kemampuan diri kita. Dengan berusaha untuk supaya gimana caranya. Yang saya maksud begini, bertobatlah, sadar bahwa kita itu salah gitu loh. Nih hidup gue susah, berarti gue pikiran gue daging mulu. Gue gak hidup sama Tuhan nih, otak gue otak duit, otaknya mikirnya duit mulu, otaknya ini mikir daging mulu. Gue mesti berubah nih. Itu mesti dia sadarin dulu. Kalau nggak sadar, enggak lah gue nggak begitu. Kita ngomong fakta lah, buahnya. Yang namanya buah pohon mangga ada buah mangga gitu loh. Nggak mungkin itu namanya buah jeruk. Jadi fakta dalam hidupmu memang kayak begitu, nggak berhasil, gagal melulu. Ya itu fakta, nggak bisa dia nggak segitu, belum waktunya Tuhan. Jangan membela diri gitu loh. Kalau memang udah salah ya salah gitu loh. Inilah tujuan kita datang ke gereja, tujuan mendengarkan firman Tuhan. Supaya dinyatakan kalau ada yang salah, sadar kemudian oke lah. Cari tahu gitu loh. Untuk memperbaiki diri kita. Have time, punya waktu sama Roh Kudusnya. Sama Tuhan untuk nyelidikin diri kita. Gue salahnya di mana? Jadi bukan kesalahan sambil lalu gitu loh. Nggak ada yang namanya pelajaran di situ dari kesalahan itu gitu loh. Kita harus belajar kenapa gue salah. Kenapa gue gagal melulu. Itu yang seharusnya kita pelajarin, kita coba cari tahu. Bukan semuanya ini bukan waktunya Tuhan. Ini saya ngomong lagi nih. Udah berapa menit sih? Tadi ternyata istri saya udah cerita. Saya nggak tahu ternyata dia cerita. Memang saya mau bangun rumah mertua saya. Itu karena ada dorongan aja lah. Saya bukan orang yang kepo. Cuman itu karena dorongan hati saya, yaudahlah. Begini. Secara bisnis, saya nggak dapat untung. Bahkan duit saya udah ketaruh situ. Jadi duit mati. Anggap ya, duit mati. Gak bisa ngasihin apa-apa. Emang itu saya bangun setengahnya lagi saya pengen nanti entah mau dijual atau dibangun ke jual. Dalam segi bisnis gak ada untung.
Tapi saya nggak mikirin gitu, memang nggak kepikiran. Prinsipnya adalah ada dorongan hati saya. Udahlah gue bangun lah. Habis kau mau tinggal di mana gitu loh. Atap mau dibongkar. Maksudnya kalau bongkar, wah habis duit bisa 50-70 juta. Biasanya ngerempet lah. Tak butuhin ini. Itu namanya ngebangun begitu. Jadi saya pikir udahlah. Gue yang keluarin duit, udah gue bangunin aja deh. Tapi memang kalau secara bisnis gak ada untungnya sama sekali. Dengan duit ratusan juta saya bisa beli yang lain atau saya tanam yang lain. Saya bisa dapat puluhan juta gitu loh. Tapi saya setelah mungkin udah hampir sebulan ambil keputusan itu. Hati saya mengatakan begini, atau pikiran saya lah, antara itulah. Satu hal yang saya tahu, sadar gini. Di sini gue memberi. Di sini seolah-olah gue tidak dapat apa-apa. Sumber duit gue gak dapat. Profit gue gak dapat. Allah sanggup buka sumber yang lain. Jadi saya bukan mikirin untung ruginya. Untuk ngebangunin rumah mertua. Yang saya tahu, Allah saya tidak buta. Kenapa? Ketika saya menolong orang lain, saya menolong diri saya sendiri. Di sini seolah sumber uang saya tidak menghasilkan. Di sini Allah buka dengan cara yang lain. Nangkap? Terus satu lagi. Saya ngomong begini. Saya ingin gimana ya? Seorang leader, seorang pemimpin, atau orang tua sebagai orang tua, itu harus memberikan contoh kepada anaknya. Kalau saya ngomong doang, khotbah doang, tapi tanpa fakta, berarti apa? Teori saja, tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Apa faktanya kalau Rudi ngomong begitu? Faktanya apa? Mengandalkan Roh Kudus segala macam. Salah. Itulah saya ngungkapin faktanya saya tadi. Saya lose 100 juta. 3 hari saya bisa balik. Plus. Saya ngomongin itu bukan untuk nyombongin. Tapi menyatakan firman Tuhan itu gue pernah salah. Tapi faktanya itu gue balik betul. Gue bisa balik lagi untung gue. Artinya apa? Kalian semua ketika denger ginian untuk sadar bahwa berarti gue salah. Berarti kalau Rudi bilang bisa berbalik dan bisa untung, berarti gue gak bisa. Nangkap gak? Saya ngelihat kalau di trading itu orang yang udah jago-jago gitu gila. Itu bisa dapat 12.000, 20.000 US sekali trading. 150 juta, 200 juta, 500 juta sekali trading. Saya cuma katakan, kalau dia bisa, gue juga bisa. Nah, saya ingin cerita sekali lagi. Ini buat kalian anak. Makanya saya mengajarkan anak saya dengan contoh. Ya, ngajarin anak tuh dengan contoh. Percuma ngomong teori. Supaya kalian yang punya anak, kalian akan lihat perbedaannya. Begini. Ini saya ingat seminggu 2 minggu yang lalu. Saya tanya istri saya. Lu pertama kali kasih emak lu berapa duit? Sebulan. 300.000. Tahun berapa? Habis selesai dari sekolahan SMA. Dia langsung kerja.
Gaji lu berapa dulu? 500. 300 kasihnya, 200 gue bayang diri. Berapa puluh persen tuh? Berapa puluh persen? 65-an. 65-70%. Tahun berapa? 30 tahun yang lalu. 29-an. Gede gak? Berapa yang kamu kasih kepada orang tuamu? Dan gak pernah naik-naik. Saya nggak tahu kamu. Satu-satunya anak dari mertua saya anaknya. Ada berapa sih, Mak, anak? Selosin? Hah? 10 berarti kan? 10 anak. 1 sudah lewat. Dari 10 anak, 9 deh ya. Cuma dia yang hidupnya enak. Cuma dia yang hidup yang paling enak. Bukan masalah lain-lain, Mak. Nggak ada hoki. Saya nggak percaya begituan. Yang membuat orang itu bisa berhasil tidak berhasil tergantung hari ini mau apa yang kau mau lakukan untuk minggu depan, untuk tahun depan, untuk 10 tahun lagi, untuk 20 tahun. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dia menabur dan dia menuai sekarang. Apa yang kamu tabur, itulah yang apa yang kamu tuai. Kalau kamu nggak pernah nabur, jangan berharap tuai. Itulah kenapa dia udah ngelakuin, saya ngelakuin sekarang. Supaya apa? Nanti di tuanya saya nggak susah. Saya jadi anak, jadi mantu, di tuanya saya enggak disusahin sama anak. Anak belum berhasil lah, anak belum punya duit lah, anak ini segala macam. Kalau kamu berpikir susah untuk orang tua, saya kalau mau bicara susah. Itu bayangin itu 300 ribu ya dulu ya. Saya bayar listrik aja yang cuma 100 ribu, dia 80, 100 ribu, 5 bulan gak kebayar. 5 bulan gak kebayar bukan berarti saya tuh punya duit dulu, enggak. Tapi untuk selalu berikan kepada mertua saya, selalu ngasih. Saya tidak ada istilah potongan mah lagi susah ya, lagi gak ada duit, lagi gak punya ya. Gak. Karena apa? Kalau saya berpikir susah, aduh gak bisa nih susah, gue kan butuh ini, butuh itu. Hidup gue susah terus. Kalau saya berpikir susah, ketika mau beri berpikir susah, ya udah susah. Jadi faktanya karena lu ngomong susah, makanya susah. Tapi kalau ketika kita memberi tidak berpikir bahwa saya susah, tetapi memang gua punya. Jadi saya melakukan ini bukan buat, itu sebetulnya nolong diri saya sendiri. Supaya next nanti gue udah tua, gue gak bakal susah, gue gak cari duit. Gue gak akan membuat anak-anak, wah saya jadi susah, anak-anak belum bisa ini, belum itu. Saya tahu apa yang saya tabur, saya akan tuai. Kalau saya nabur buat mertua saya, buat orang tua saya, tapi itu membuat nolong diri saya nanti waktu tua itu saya akan lihat anak saya tuh berhasil semua. Tapi kalau pikiran saya, mana cukup buat makan aja gua susah, gua aja banting tulang, gua kerja keras. Ya sudah, imanmu seperti itu, demikianlah yang terjadi. Kamu pelit sama orang tua, hidupmu juga pelit.
Anggap ya. Kamu pelit sama orang tua. Demikian juga hidupmu pelit. Hukum tabur dan tuai itu akan tetap ada di muka bumi ini. Itu di Kejadian katakan. Apapun yang kita tabur, kita akan tuai. Apapun. Problemnya ketika orang tua, misalnya saya sebagai orang tua, pelit ke orang tua saya, ke mertua saya. Yang susah tuh anak saya. Yang susah tuh di anak saya. Saya juga susah, anak saya makin susah. Karena saya yang buat. Karena saya yang buat. Karena saya yang nabur. Saya nanam. Udah biarin mah. Karena saya yang nanam. Dan selama saya nanam itu dan saya pelihara itu pohon dalam kepelitan, seumur hidup saya akan selalu pelit dalam berkat. Ini karena orang tua saya udah meninggal aja dua-duanya. Cuman hanya ada mertua. Kalau orang tua saya udah masih hidup, saya kan udah banyak kemana-mana. Tanda kutip ya. Yang banyak berjasa adalah orang tua saya. Ketika saya susah, orang tua saya ada. Ketika saya nggak punya duit, orang tua saya lah yang kasih saya makan. Tapi nggak ada hubungan sama mertua. Yang saya maksud nggak, emang orang tua saya nggak ada, bukan berarti kemudian saya pelit sama mertua. Sama aja soalnya. Orang tua sama mertua sama, nggak ada hubungannya. Yang saya maksud, mereka sama-sama adalah orang tua yang harus kita hormati. Karena firman-Nya katakan begini, hormatilah maka kamu bahagia dan panjang umur. Lu nggak hormatin orang tua, lu gak bahagia. Gak hormati mertua, gak bahagia. Kenapa sih Tuhan suruh hormati walaupun mertua? Saya gak pernah ngurus dia waktu masih kecil. Dia lagi susah, lagi nangis lah, lagi sakit lah. Saya gak ngurusin dia. Nih kamu ngerasain gak susah gak ngurusin anak? Susah kan? Makanya kamu harus menghargai mertua tuh kayak gitu. Kenapa? Kita udah gede diambil. Kita gak ngurusin dia. Tiba-tiba udah gede kita ambil. Lu sekarang empanin gua ya. Kita gak tahu kesusahan mertua kita dulu kayak apa waktu ngurusin anak suami kita. Atau istri kita. Itulah kenapa kita harus menghargai. Walaupun jelek, walaupun susah, walaupun apapun lah kejelekan dari orang tua. Dari mertua. Kita gak bisa nilai, kita gak bisa jadi marah, jadi kecewa. Kalau mau kecewa, saya pernah kecewa sama mertua saya. Kamu tahu kan mertua saya mudah tersinggung, mudah ngegerutu. Kalau saya mau kecewa, tapi sudah pikir udahlah percuma gitu loh, nggak ada gunanya. Saya kecewa juga, yang susah saya. Yang bertahan nih, yang bertahan dari semua mantu cuma saya. Yang lain pada nyerah kalau sama dia. Udah pada nyerah. Pada gak mau ngajakin. Gak ada yang mau ngajakin lagi. Udah pada nyerah. Tapi saya mikir. Saya harus kasih contoh ke anak saya. Plus apa yang saya tabur, saya akan tuai. Jadi saya tidak memandang manusianya. Firman. Amin. Kalau kalian udah gak setia nabur, udah gak setia persepuluhan, udah gak setia melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalian menanam apa untuk bisa nuai? Kalian mau nuai apa? Hah? Kalian mau nuai apa? Pohon aja gak punya, lalu gak nabur, gak ya mikir gitu loh.
ini susah. Ya sudah, lu pandang lu susah, ya udah susah. Itulah hidup. Karena pola pikirmu lah kedagingan. Maka firman katakan begitu. Kematian. Itu kesusahan yang kau alami. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, saya ngomong gini supaya semua ngerti. Orang yang hidup pikiran daging dan pikiran roh itu ada perbedaannya. Ya. Dan kamu harus sadar, kamu ini hidup di dalam daging. Pikiranmu daging, itu yang harus diubah supaya jadi punya pikiran roh, supaya hidupmu jadi berubah. Kalau enggak mau rubah, ya hidupmu akan selalu begini terus. Sampai tua, kamu tidak akan pernah berhasil. Dan perbaiki dirimu kalau orang tuamu salah. Jangan ngikutin apa yang orang tua salah lakukan gitu loh. Udah tahu orang tuanya kayak begitu. Lalu jangan gitu loh. Supaya enggak ketularan gitu loh, enggak dapat sialnya gitu loh dari orang tua gitu loh. Udah tahu orang tua kayak begitu, ya jangan ngikutin gitu loh. Berubah. Demi dirimu sendiri dan demi anak-anakmu. Saya tuh sayang banget sama anak. Saya ini udah mikirin. Anak saya nanti saya mau ini, mau itu, mau ini. Pikiran saya tuh panjang. Saya pengen beli mereka rumah satu-satu. Karena rumah itu mahal. Itu keinginan saya manjang. Mereka untuk saya harus punya. Bagaimana caranya? Ya ini saya cuma hanya mengimajinasikan, hanya keinginan saya. Itu terserah nanti bagaimana caranya. Tapi yang saya maksud begini. Untuk kedepannya, itu tergantung saya sekarang. Apa yang saya mau tuai nanti, itu tergantung hari ini saya nabur atau enggak. Nyahon tak? Kalau kamu nggak mau diberkati tapi kamu nggak pernah nabur, jangan bermimpi. Firman atau firman yang ada cuma, ingat cuma dipelihara. Bukan didandanin. Ya. Bukan didandanin. Cuma dipelihara, asal cukup. Ya udah gak apa-apa. Tapi gini loh. Janjinya Allah itu bahagia. Abraham kaya gak? Kaya gak? Ishak, Israel kaya gak sebetulnya? Daud kaya gak? Sulaiman, Salomo kaya gak? Semua orang-orang tokoh-tokoh Alkitab, apakah mereka miskin? Kalau miskin mempermalukan Allah. Betul gak? Lo anak Allah kok jadi susah? Kok anak Allah begitu? Allah gak mau. Tapi Allah tahu lu mau bahagia, lu ikutin cara gua. Si Ishak ketika lagi musim kering. Musim kering waktu ikut di Mesir, waktu dia ke Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia nabur. Tuh gimana kalau misalnya Ishak pikir, aduh ini lagi kering, lagi susah, gue mesti tahan duit gue mesti tahan. Ntar kalau lagi makin susah nih pandemi gini kan makin susah. Nih gimana gue mesti tahan. Ntar gimana anak gue kuliah di Taiwan nih, ratusan juta nih mesti gimana. Si Marvel mau kuliah nanti di Jepang, nih gimana gue mesti tahan duit gue nih. Ntar kalau misalnya itu gak laku gimana. Tapi Ishak yang lakukan apa? Musim kering gitu sama dia tabur. Hasilnya apa?
100 kali lipat. Itulah otak daging atau otak roh. Pikiran daging atau pikiran roh. Jadi siapa bilang hati saya di duit? Siapa bilang saya makan duit? Orang yang hati duit makan duit akan ngepel. Nguarin aja setengah mati susahnya. Nanti saya akan buktikan. Sebelah akan saya beli. Karena Allah tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Kalian yang hidupnya susah. Kalian belum punya rumah. Masih gak jelas. Kerjaan gak jelas, lontang-lantung. Itu menunjukkan kau hidup di dalam daging. Sorry saya ngomong begini. Kalian harus sadar. Berubahlah. Roh Kudus itu penolong. Dia ada dalam diri kita. Cari dia, bukan cari bantuan orang lain. Bukan ngarepin orang lain. Orang lain bisa dipakai sama orang, sama Tuhan untuk menolong kita. Tapi bukan caranya. Bukan caranya kita meminta-minta, memohon-mohon. Allah bisa pakai orang lain untuk bisa nolong kita. Dengan cara sendiri tanpa kita pikirin. Tiba-tiba ada yang nolong kita. Tiba-tiba ada yang bisa bukain jalan kita. Artinya apa? Itu Tuhan yang kerja. Bukan kerjaan kita berusaha. Karena itu yang saya alami kemarin. Mulailah ambil waktu kalian. Cari. Kemarin saya lakukan, saya berbahasa roh. Saya kuasai otak saya, pikiran saya untuk saya tidak otak saya enggak terkuasai. Saya berbahasa roh, saya merenungkan firman, saya mencoba untuk merenungkan yang seperti ini. Saya renungin, saya berbahasa roh supaya saya masuk ke alam rohnya Allah. Bukan masuk ke pikiran saya bagaimana caranya, tapi saya masuk ke alam rohnya Allah untuk saya tenang, damai, percaya. Itu yang saya lakukan. Dan ketika itu otak saya terkuasai. Kamu bisa bayangin 3 menit doangnya 100 juta hilang. Siapa sih yang enggak sakit hati gitu loh. Tapi saya kuasai diri saya. Saya berbahasa roh. Dan akhirnya saya menang. Ketika saya masuk alam roh. Allah bukain caranya, jalannya. Dibukain pintu buat saya. Untuk saya tahu gimana caranya. Dan berhasil. Demikian hidup kita masing-masing. Allah tahu caranya. Tapi problemnya otak kita belum nyampe. Belum connect sama roh Allah. Belum connect dimasuk alam rohnya. Masih daging. Kita harus connect dulu. Sama roh kudusnya. Sama alam rohnya Allah. Connect sama alam rohnya sudah sama frekuensinya. Nanti dia akan tuntun. Selama otakmu masih takut, khawatir, bingung, tidak akan pernah bisa dapat. Tidak akan pernah. Yang harus kau lakukan adalah bagaimana menguasai ketakutanmu, kebingunganmu, kestresanmu. Itu dikuasai penuh semuanya. Dan tunggu nanti Tuhan akan bukain jalan. Yang penting, kalau firman katakan, orang yang bersandar, yang percaya kepada Allah, itu akan dikuasai dengan damai sejahtera. Amin. Dan firman di Mazmur katakan, akuilah dia dalam segala jalanmu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, ngomong dulu sama Allah. Amin.
Akui dia dulu, akui Tuhan di dalam nih jalan kita kita lagi jalan nih. Akui dulu gitu loh, Tuhan ini gue lagi mau ngelakuin ini. Allah tolong, ini boleh nggak, sesuai nggak, kalau nggak jangan ya Tuhan. Nah Allah akan bukakan, nanti dia akan kasih tahu bisa, boleh atau tidak. Cari itu dulu, bukan pusing dulu. Ini buat tantangan kalian. Kalau gue masih miskin, kalau gue masih susah, gue masih belum dapat, berarti pikiran gue daging. Itu kesimpulannya. Nangkap gak? Jadi kalian daging. Rubahlah, masuklah dalam roh, pikiran roh. Supaya kita bisa dapat apapun yang kamu butuhkan. Kamu butuh rumah, kamu butuh mobil, kamu butuh kerjaan. Semuanya itu gampang. Saya 100 juta cuma 3 hari. Ditambahin plus 20%. Saya mikir paling nggak 5-6 hari. Minimal 5-6 hari. Tapi Tuhan bisa lakuin. Sangat mudah. Percaya nggak? Ngomongnya dikit. Terlalu mudah untuk kalian bukain jalan. Benar. Cuman hanya dibutuhkan kita masuk ke jalannya dulu. Pikiran kita, pikiran roh dulu baru bisa. Kalau enggak bakal bisa. Terlalu gampang untuk memberkati. Terlalu gampang. Dia kasih kita gampang. Benar. Cuman hanya dibutuhkan kita ini nyambung dulu frekuensinya. Nyambung, dep, langsung. Saya harap semuanya ngerti. Amin. Dan tertusuklah. Mudah-mudahan kalau gak ketusuk saya bingung. Bingung saya. Betapa keras kepalanya dirimu. Kalau sampai gak ketusuk ya. Bingung saya. Ya udahlah, kalau kamu nggak tertusuk ya udah, berarti hidupmu maunya seperti itu, ya sudah. Saya sih nggak mau. Saya udah punya angan-angan. Saya akan kumpulin, udah nyaman. Kamu akan lihat, dia maunya jalan-jalan mulu. Makanya dari semua anak cuman dia yang paling enak. Dia kerja cuman hanya sewaktu sebelum kawin doang. Setelah kawin, dia gak pernah saya suruh kerja. Sekalipun saya susah. Gak pernah kerja. Dia cuma hanya bikin kue ketika saya susah. Tapi sekarang kerjanya apa? Entah nangis, entah ketawa sendiri. Entah tuing-tuing, kok gak paket. Karena dia udah nabur dulu. Nabur dari masih mudanya. Sehingga dia bisa menuai. Kalau kamu gak pernah nabur, tidak akan pernah bisa menuai. Tapi ingat ya, ini butuh waktu. Tapi worth it untuk dikerjakan. Saya ngomong gini supaya saya ada buktinya. Ini mertua saya ada. Bisa tanya sama dia, benar apa gak apa saya omongin. Benar gak, Mak? Ngomong, ya. Buat apa khotbah ngajar kalau nggak ada faktanya? Kemarin saya waktu baca ada yang bilang, ya saya pernah belajar sama orang ini. Ternyata dia cuma hanya bisa ngajar doang. Ternyata dia nggak bisa trading. Duh, saya kaget juga. Bisa ngajar, tapi nggak bisa ngelakuin. Buat apa? Jadi saya harus ketika saya ngajar saya harus kasih bukti. Dan kalian sebagai orang tua, ajarin anak dengan contoh, bukan di mulut.
Bilang anak jangan makan banyak, tapi diri sendiri makan banyak. Percuma. Jangan minum manis, tapi diri sendiri minum manis. Munafik namanya. Ngerti ya? Oke, demikian firman Tuhan. Saya berharap yang pikiran daging, mulailah berubah jadi pikiran roh. Memang hidup itu harus dinikmati dengan rasa kebahagiaan. Adalah, terus terang saya sebel dengan satu orang pernah ngomong. Rudy itu dulu sih ya. Rudy itu artinya ada di duit, sekarang udah berubah. Ketika saya udah diberkatin. Saya cuma ngomong begini. Lebih enakan gue punya duit buat beliin pizza buat anak gue. Atau gue gak punya duit ketika anak gue minta pizza. Pilih mana? Punya. Istri saya waktu mau beliin anak-anak saya waktu dulu tuh gak punya duit. Mau beli pizza waktu itu ya. Gak punya duit. Dan orang yang ngomong gitu sampai sekarang susah. Jangan munafik lah, kita tuh butuh duit. Jangan berpikir gue gak butuh lah. Ya cukup lah, cukup sehari ada sehari. Gue gak butuh yang gede-gede. Dikasih dia 100 juta ya gak. Mana 100 jutanya? Pasti mau lah. Yang saya masuk gini. Tetap uang itu bisa beli kebahagiaan. Ya, yang tuh walaupun saya share di grup itu bukan berarti itu 100% benar. Saya cuma hanya mengatakan memang hati yang menentukan. Kita bahagia atau gak bahagia. Tetapi bukan berarti uang itu tidak bisa beli kebahagiaan. Tapi dia bisa beli cuma hanya 20% dari kebahagiaan kita. 5 aspek hidup. Uang itu yang terakhir. 20% itu yang terakhir. Ada 4. Kalau 4 ya bahagia. Tapi satunya uangnya kurang, susah. Cuman pas-pasan. Kurang. Mau beli apa-apa, mikir. Cukup gak ya buat hari besok ya? Cukup gak ya buat ini ya? Cukup gak ini ya? Cukup gak ini ya? Saya katakan begini. Kita gak boleh pakai topeng munafik. Semuanya tetap dibutuhkan. Kita butuh uang, kita butuh kerjaan. Semua adalah 5 aspek hidup kita yang seharusnya bahagia. 20 semua. Bukan harta 50%. Keluarga kamu buang. Gak punya waktu. 50% di harta 0 di kesehatan. Buat apa? Kamu ujung-ujungnya 50 tahun mati. 40 tahun mati. Karena gak jaga. Buat apa? Semuanya harus pukul rata. 20 semua. Ngandalin kita, wah sehat-sehat. Tapi kita gak kerja. Duit dari mana? Olahraga terus. Duit dari mana? Gak bisa. Semuanya harus sama rata. Amin. Kalian diajarkan di sini semuanya tuh harus seimbang. Ya. Jadi jangan otak duit juga, jangan kerja keras yang gila-gilaan, tapi mengabaikan yang lain. Saya tuh pengen free. Free waktu, free uang. Free segalanya. Kenapa? Itulah kehidupan. Kebahagiaan. Saya melayani orang free. Saya nggak istilahnya nggak ngarepin duit, saya nggak ngarepin apa-apa. Saya free. Jadi ketika saya ngomong, makanya saya ngomong gini keras kayak begini. Karena gue nggak minta duit sama kalian. Saya kemarin sempat mikir sama Tuhan gini, Tuhan, apakah gue keras ngomongnya ya? Jadi ngomong kayak begini, jadi pada jemaat pada ada yang kabur, ada yang nggak tahan kali ya. Saya bilang ya terserah sih, hidup saya udah seperti ini.
Saya udah seperti ini, saya nggak mau pakai topeng. You like or not, I don't care. Toh hidup saya adalah berkatnya dari Tuhan. Lu percaya nggak percaya, gue nggak pikirin. Saya tidak akan pernah sakit hati. Walaupun sebutnya sakit hati kalau nggak dipercaya, tapi gue nggak pikirin. Karena hidup saya bukan tergantung jemaat. Saya bisa hilang 100 juta tanpa saya nangis. Ya. Hilang 100 juta saya nggak nangis ya. Karena Tuhan langsung balikin saya dalam waktu 3 hari. Saya ngomong ini bukan nyombongin. Saya ingin memberikan fakta. Inilah saya seperti ini. Saya ingin katakan bahwa inilah gembalamu kayak begini modelnya. Saya tidak mencari jemaat. Saya hanya mencari orang yang setia dan yang percaya. Lu gak percaya, sok silakan. Itu udah pintu. Amin. Itulah yang saya maksud. I'm free. Anggap gak? Saya bebas. Saya gak perlu bertanggung jawab sama kalian. Saya gak perlu tunduk sama kalian. Saya hanya tunduk sama firman Tuhan. Kita lihat buktinya. Hidup saya kayak apa. Kalian akan lihat. Saya bahagia atau susah? Bagi mereka yang gak percaya. Amin. Oke, yuk musik.